Ya, mohon maaf ya. Saya nggak percaya kalau orang katanya dia dipenuhi Roh Kudus karena dia nyembahnya Allah. Dan kalau bahasanya Ibu Gembala, bahasa roh itu adalah bahasa yang nggak digerti sama iblis, saudara. Jadi hanya kita dan Tuhan yang bisa tahu tentang apa penyembahan kita sama Tuhan, saudara. Nah, tapi begini saya mau bilang, saudara, orang yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus bukan cuma ketika dia menyembah perkataannya benar, ketika dalam kehidupannya sehari-hari juga perkataannya benar. Mantap. Ini memang jemaat-jemaat, tepuk tangan lu buat Tuhan. Haleluya. Mantap, memang ini jemaat-jemaat terpilih ini memang ini. Ini jemaat-jemaat yang kalau dibuka hatinya ada Tuhan Yesus. Haleluya. Di belakang Tiberias. Haleluya. Sebelah kiri Ibu Darniati. Haleluya. Sebelah sini Gading Nias. Haleluya. Di sini Warakas. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, iya dong. Orang percuma, mohon maaf ya. Saya nggak percaya kalau orang katanya dia dipenuhi Roh Kudus karena dia nyembahnya Allah. Tapi habis itu baru keluar gereja, mulut yang sama dia pakai gosip. Ya Tuhan Yesus. Bayangkan seseorang yang saat ibadah menangis, angkat tangan, bahkan berbahasa roh. Lalu ketika keluar dari gereja, di parkiran, di grup WhatsApp, atau di meja makan, mulutnya jadi senjata pembunuh karakter. Roh Kudus bukan sekadar pengalaman emosional di altar. Ia adalah pribadi ilahi yang mengubah hati dan menuntun lidah kita. Kalau lidah masih tajam, suka menyindir, memfitnah, membesar-besarkan cerita, itu bukan tanda kepenuhan roh, tapi kekosongan integritas. Yesus sendiri berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Matius 7 ayat 16. Bukan dari betapa hebohnya mereka di ibadah, tapi dari bagaimana mereka hidup setelahnya. Jadi, bukan soal bergetar atau berteriak saat menyembah, tapi soal apakah hidup kita menyatakan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan ya, penguasaan diri, termasuk atas lidah. Mungkin kita perlu bertanya ulang, saya penuh Roh Kudus, atau cuma penuh emosi sesaat? Kalau bahasanya Ibu Gembala, bahasa roh itu adalah bahasa yang nggak digerti sama iblis, saudara. Jadi hanya kita dan Tuhan yang bisa tahu tentang apa penyembahan kita sama Tuhan, saudara. Klaim yang cukup sering beredar di kalangan karismatik. Bahasa roh itu nggak dimengerti iblis. Kedengarannya hebat. Seolah-olah bahasa roh adalah kode surgawi rahasia yang membuat iblis bingung total. Tapi, benarkah demikian? Mari kita kupas dari perspektif reform yang berpijak pada Alkitab secara utuh dan historis. Pertama, apa itu bahasa roh? Dalam Alkitab, khususnya di Kisah Para Rasul 2, bahasa roh pertama kali muncul saat Pentakosta. Para rasul berbahasa lain, dan orang-orang dari berbagai bangsa mengerti bahasa itu. Bahasa roh saat itu adalah bahasa manusia yang nyata, bukan gumaman mistis. Lalu dalam 1 Korintus 12-14, Paulus membahas karunia bahasa roh yang lebih problematik. Bisa berupa bahasa yang tidak dimengerti, bahkan oleh pembicaranya sendiri. Harus ada penafsir supaya jemaat bisa dibangun. Tanpa penafsiran, Paulus bilang, lebih baik 5 kata dengan pengertian daripada 1000 kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 19. Dari sini kita tahu, bahasa roh dalam Alkitab bukan identik dengan gumaman ajaib. Fungsinya bukan untuk mengelabui iblis, tapi membangun tubuh Kristus. Kedua, apakah iblis tak bisa mengerti bahasa roh? Ini asumsi yang tidak pernah diajarkan dalam Alkitab. Bahkan, dalam bagian manapun, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa bahasa roh adalah bahasa rahasia untuk menyembunyikan pesan dari iblis. Mari pakai logika teologi Kristen. Iblis adalah makhluk ciptaan terbatas. Ya? Bodoh? Tidak. Iblis tahu Alkitab, bahkan mengutipnya untuk mencobai Yesus. Matius 4. Jika bahasa roh itu memang bahasa manusia, seperti di Kisah 2, jelas bisa dipahami oleh siapapun, termasuk iblis.
Jika bahasa roh itu misteri yang bahkan tidak dimengerti oleh si pembicara, maka apa gunanya menyembunyikan sesuatu yang sendiri pun tidak kita mengerti? Jadi, klaim bahwa bahasa roh tidak dimengerti iblis adalah doktrin spekulatif, bukan hasil dari eksposisi Alkitab yang sehat. Ketiga, karunia Roh Kudus tidak anti-rasional. Teologi Reformed menghargai pengalaman rohani selama tetap tunduk pada firman Tuhan. Kita tidak menolak bahwa Tuhan bisa memberi karunia yang luar biasa, termasuk bahasa roh. Tapi, karunia itu bukan untuk pertunjukan pribadi, apalagi untuk mengesankan bahwa kita berdoa level elit. Bahasa roh, kalau masih ada hari ini, harus membawa manfaat bagi jemaat dan disertai penafsir, seperti Paulus tegaskan. Kalau tidak, lebih baik diam. Jadi kesimpulannya, hati-hati dengan teologi yang terlalu mistis. Klaim bahwa iblis tidak mengerti. Bahasa roh adalah bentuk mistifikasi pengalaman rohani yang tidak ada dasar alkitabiahnya. Teologi Reform mengajak kita untuk beriman dengan pengertian, bukan sekadar sensasi. Jadi, pertanyaannya bukan iblis ngerti bahasa roh atau enggak, tapi apakah karunia itu membangun tubuh Kristus dan memuliakan Kristus? Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.